Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kali ini kita akan membacakan isu monitoring untuk hari Rabu 10 September 2025. Yang pertama, Presiden Prabowo panggil sejumlah menteri bahas ekonomi, hutan, dan energi. Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Presiden Selasa. Hadir antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkyu yang baru Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ISDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Raja Juli menyebut pertemuan membahas isu hutan, cadangan pangan, restorasi air, termasuk inisiatif konservasi gajah Pausangan dan restorasi hutan Waikambas. Raja Juli menambahkan persiapan materi dilakukan setelah berkoordinasi dengan Mensesnek Prasetyo Hadi. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga menjelaskan fokus rapat dari sisi ekonomi, bersama sejumlah menteri lain termasuk Menko Pangan Zulkifli Hasan. Airlangga menyebut pembahasan akan mengulas perkembangan terkini ekonomi nasional. Selanjutnya, Wakil Presiden Gibran sowan ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Wapres Gibran bersama istrinya Selvi Ananda menyambangi kediaman Presiden RI ke-6 yaitu SBY di Cikeas, Bogor, Selasa kemarin. Kunjungan itu untuk memberikan selamat ulang tahun ke-76 kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut. Tampak SBY menyambut pasangan tersebut, lalu SBY mengajak mereka masuk ke ruang penuh koleksi buku dan lukisan serta berbincang hangat sebelum berpamitan. Pada hari yang sama, Partai Demokrat juga merayakan HUT ke-24 di DPP Menteng, Jakarta. SBY menyumbangkan lukisan kapal berjudul Only the Strong, simbol kekuatan menghadapi tantangan dan ancaman. Lukisan itu mendapat sambutan antusias dari para kader Demokrat. Menarik dua hal saat Pak Presiden Prabowo membahas tentang ekonomi, hutan, dan semacamnya, Wapres Gibran ini menyambangi Presiden ke-6 RI SBY. Tapi saya nggak tahu persis apakah dua kejadian ini berlangsung di waktu yang benar-benar sama. Tapi yang juga kita lihat adalah Gibran berusaha untuk menjaga eksistensinya, saat beliau tidak dilibatkan misalkan dalam rapat-rapat atau pembahasan tertentu, sudah gimana caranya dia harus ada kegiatan yang dilakukan agar nggak tenggelam. Termasuk kemarin waktu peringatan Maulid di Istiqlal yang kostumnya berbeda sendiri itu, ada info juga akhirnya itu bukan karena Gibran nggak diinformasikan, sudah diinformasikan, tetapi yang beliau memilih untuk berbeda, sehingga itu menarik perhatian dari masyarakat, dari netizen. Ini hal yang wajar kalau kita lihat kemarin waktu Pak Ma'ruf Amin itu benar-benar nggak diajak gitu oleh Presiden Jokowi, ya udah gitu, masyarakat itu pada akhirnya mengkritisi ini kok serasa nggak ada wapres. Jadi ini hal yang wajar dilakukan oleh Gibran agar namanya nggak tenggelam. Jadi ya udah. Dan kalau kita lihat SBY ini kan suka banget angka 9 sampai dulu pemilu akhirnya digeser ke tanggal 9 April kalau tidak. Pokoknya semuanya angka 9 seperti itu. Oke, kita lanjut Menkyu Purbaya minta maaf soal pernyataan 17+8 tuntutan rakyat. Belum sehari menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menuai kritikan atas komentarnya terkait 17+8. Kemarin kan kita lihat berita dan video, Pak Menkyu baru ini bilang ini tuntutan 17+8 itu hanya sedikit dari masyarakat yang mungkin kesulitan ekonomi. Dibilang sedikit itu memang menunjukkan kurang empati dengan kondisi ekonomi saat ini. Terus ditambah saat pelantikan
serah terima dengan Sri Mulyani bilang saya nih kagetan ya, di LPS nggak ada sorotan sini, mau belajar. Satu sisi bagus karena dia mengakui kesalahan ya, tapi di sisi yang lain kita melihat no excuse lah, jangan excuse pakai LPS yang tidak ada sorotan segala macam, harusnya no excuse ya. Ya udah kita lihat aja beberapa pekan ke depan, beberapa bulan ke depan ini Pak Purbaya ini bagaimana. Dia bukan orang baru, tetapi memang namanya jarang sekali disebut sebagai kandidat Menkyu. Kita lihat apakah beliau bilang akan mudahlah ke 6% dalam beberapa waktu mendatang ya. Kalau 8% butuh 2-3 tahun. Kita lihat saja beberapa bulan ke depan apakah tanda-tanda untuk menuju 6% itu berhasil atau kelihatan. Selanjutnya ya, Syafri Samsudin mulai bertugas sebagai Menko Polkam ad interim atau sementara. Ya, Menhan Syafri Samsudin mulai menjalankan tugas sebagai Menko Polkam ad interim menggantikan Budi Gunawan. Kemarin ya, Syafri sudah berkantor di Kemenko Polkam. Ya, Syafri menyampaikan arahan Presiden Prabowo agar roda kerja Kemenko Polkam tetap berjalan efektif dan efisien. Kita belum tahu nanti siapa penggantinya. Bisa dari unsur militer, polisi maupun sipil ya. Kalau sipil ya memang harus cukup kuat ya. Misalkan kayak kemarin itu waktu zaman Jokowi ada Mahfud MD, karena Mahfud MD punya pengalaman sebagai Menhan zaman Gus Dur. Selanjutnya ya, Yusril temui Del Pedro. Ya, menurut Yusril dia tetap merasa tak bersalah meskipun sudah jadi tersangka, kata Yusril. Ya, Menko Kumham IMIPAS ya, Yusril Iza Mahendra bersama Wamen Oto Hasibuan mengunjungi Polda Metro Jaya untuk memastikan proses hukum terhadap tahanan demo akhir Agustus kemarin ya, sesuai dengan KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kunjungan tersebut, Yusril sempat berbicara dengan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain, yang ditahan ya, sebagai tersangka dugaan penghasutan pelajar dalam ricuh di DPR MPR RI. Del Pedro menegaskan dirinya tidak bersalah meski polisi menyatakan telah memiliki cukup bukti. Selanjutnya, Dasko menemui Presiden Prabowo. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufi Dasko Ahmad, dipanggil Presiden Prabowo untuk menghadap usai menerima perwakilan Serikat Pekerja Ojol di DPR. Para serikat pekerja meminta adanya regulasi termasuk undang-undang atau perpres yang memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi ojol. Mereka juga menyinggung soal THR yang sebelumnya diberikan pemerintah masih belum merata. Dasko menyatakan siap menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo. Meski panggilan datang secara mendadak, ia berharap pertemuan itu menghasilkan langkah positif bagi pekerja transportasi online. Ini karena kemarin pekan lalu ya, Malaysia itu mengesahkan ya undang-undang peraturan yang memberikan perlindungan terhadap ojol ya, dan juga konten creator ya. Jadi ada perlindungannya ya, ada perlindungan kesejahteraan, perlindungan ya, mungkin jaminan hari tua seperti itu. Ini isu ini sudah sampai di Indonesia ya. Jadi di Indonesia juga harus ada dong kira-kira kayak gitu. Menhub Raja Juli klarifikasi foto main domino dengan tersangka pembalakan liar. Ya, Menteri Kehutanan Raja Juli memberikan klarifikasi atas viralnya foto dirinya bermain domino dengan tersangka pembalakan liar Aziz Welang. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo, Komisi 4 DPR serta masyarakat Indonesia. Kemarin kan ketemu sama Presiden ya, mungkin langsung mengucapkan minta maaf itu. Selanjutnya, BEM UI gelar aksi rakyat tagih janji kawal 17+8 tuntutan rakyat. BEM UI kembali turun aksi ya dengan tema tadi, rakyat tagih janji, di depan gedung DPR MPR Selasa 9 September kemarin. Ketua BEM UI Atan Zayid Sultan menegaskan aksi ini untuk mengawal 17+8 tuntutan rakyat agar benar-benar ditindaklanjuti, bukan hanya sekedar komunikasi simbolik. Ya, sekitar 400 mahasiswa berangkat dari Depok menuju Jakarta menggunakan 10 bis. Masa mengenakan pakaian hitam dan alma mater kuning, membawa spanduk bertuliskan rakyat tagih janji dan melawan penindasan.
Hujan sempat membuat keberangkatan molor dari jadwal. Ya, tuntutan ini merupakan rangkuman suara masyarakat. Selanjutnya, Mendagri minta kepala daerah evaluasi tunjangan DPRD. Ya, Mendagri Tito Karnavian menyarankan seluruh kepala daerah untuk mengevaluasi tunjangan anggota DPRD di wilayah masing-masing. Ini agak serem ya. Kenapa saya bilang agak serem? Ini kan di DPR itu kan yang dievaluasi itu kan banyak ya, termasuk tunjangan rumah. Itu yang 50 sampai 70 juta itu per bulan. Tunjangan semacam itu hampir, mungkin semua ya. Saya nggak tahu pasti itu. Tapi hampir tuh ya, sebagian besar atau bahkan seluruh DPRD itu ada tunjangan rumah. Misalkan kemarin di Jawa Tengah ada anggota DPD RI ya, DPD ya, itu teriak bahwa di DPRD Jawa Tengah tunjangannya itu sekitar 40 atau 45 sampai 70-an. Ya, jadi mirip-mirip sama anggota DPR gitu. Bedanya tipis-tipis aja. Nah, Jakarta juga kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama ya. Jadi tunjangan di Depok juga kemarin berapa ya? 30 apa 40 gitu. Jadi ada tunjangan untuk anggota DPRD itu ada. Tunjangan rumah tuh ada. Dan besarnya itu tipis-tipis gitu kalau dibandingkan DPR ya. Jadi kalau DPR tuh baru kemarin, karena sebelumnya nggak ada itu tunjangan rumah tuh nggak ada untuk DPR baru yang sekarang. Kalau kemarin sebelumnya DPR tuh dapat rumah ya, RJA ya, rumah jabatan anggota. Ya, itu ada di Kalibata kalau tidak salah. Jadi itu ada itu. Nah, ini kan komunikasi kepala daerah sama DPRD. Lah, ini yang pusing kepala daerah ya. Kalau itu dicabut tuh, waduh, itu dukungan di DPRD bisa pada teriak semua. Kira-kira kayak gitulah. Ya. Lanjut kita ya, Zainuddin Amali nilai Taufik Hidayat layak gantikan Dito sebagai Menpora. Wah, bisa aja nih mantan Menpora nih, Zainuddin Amali. Oke, kita lanjut ya. Di Menpora ini kandidatnya yang disebut banyak. Ini kan Taufik Hidayat, kemarin muncul Raffi Ahmad, terus ada Putri Komarudin dari Golkar ya, pada sebut-sebutan gitu. Ya kebetulan sekarang Taufik Hidayat kan menjadi wakil menteri Menpora ya. Oke, KPK dalami dugaan Ridwan Kamil terima dana non budgeter Bank BJB. Aduh, ini Ridwan Kamil kasusnya masih ada aja ya dengan Lisa Mariana sekarang ini, dan ini ada kaitannya dengan Lisa Mariana kan, kemarin sudah diperiksa KPK juga ya. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima dana non budgeter dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa komisaris dan direktur utama Bank BJB menyediakan dana non budgeter ya, sebagian diminta pejabat Pemprov Jabar. Dana tersebut diduga digunakan untuk berbagai kegiatan termasuk pembelian mobil Mercy dan pemberian uang kepada sejumlah pihak. Pembelian Mercy itu yang membeli Mercy-nya Pak B. Habibie, belinya ke anaknya almarhum ya, yaitu Ilham Habibie. Lalu yang pemberian uang sejumlah pihak tuh salah satunya adalah Lisa Mariana, itu sudah dipanggil juga ya oleh KPK. Asep menegaskan KPK masih menelusuri aliran dana tersebut. Ini KPK nih menurut saya udah, kalau tersangka aja ya, jangan dibuat berita kayak gini gitu. Udah buat berita kayak gini nanti nggak jadi tersangka, ya aneh aja kayak gitu. Udah bilang kayak gini kan, tapi kalau nggak jadi tersangka gimana? Harusnya jadi tersangka dulu baru ngomong macam-macam seperti ini. Ini kalau menurut saya ya. Jadi biar tidak seolah-olah KPK juga bermain ini politik pencitraan kayak gitu. Kalau nanti jadi tersangka oke lah, tapi kalau nanti ini nggak jadi tersangka, lalu udah ngomong kayak gini, wah ini akan dipertanyakan lah oleh masyarakat dan seluruh pihak. Khalid Basalamah rampung diperiksa KPK, sebut dirinya korban travel Muhibah. Saya sempat lihat beritanya ini ya, wawancaranya. Kalau menurut Khalid Basalamah dirinya diperiksa sebagai saksi. Ya, jadi beliau awalnya mau haji dengan furoda, tapi sudah bayar, tapi langsung diganti ya dengan visa yang lain. Dan ternyata visanya itu ngambil dari jatah visa reguler yang diubah jadi kuota haji khusus yang mahal-mahal itu. Ya, kita lihat saja nanti kasusnya bagaimana. Ya, untuk berita DPR
Wakil Ketua DPR minta polisi bebaskan demonstran yang tidak membahayakan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustafa, ya, karena banyaknya tahanan, ya. 4.800 sudah dipulangkan, masih ada 583. Ya. Selanjutnya, Balik DPR targetkan RUU perampasan aset rampung 2025. Ya, Bob Hasan, ya, Ketua Badan Legislasi Balik DPR menyampaikan bahwa RUU perampasan aset dapat diselesaikan pada 2025. Kita lihat saja. Saya agak ngeri ya, saya sepakat sih sama Ibu Megawati. Jadi RUU perampasan aset ini, kalau aparat penegak hukumnya ini nggak bener, ini cuma jadi alat tuh. Ya, jadi ini aparatnya harus bener ya, gitu. DPR janji buat undang-undang perlindungan pekerja ojol. Ini tadi kan disampaikan oleh Dasko ya, saat bertemu dengan Pak Presiden. Ini juga disampaikan oleh Saan Mustafa. Berita DPD RI ya, DPD RI harap reshuffle kabinet dongkrak kinerja pemerintah. Ini disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Najamuddin. Ia menekankan, ya, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Prabowo tentu memiliki pertimbangan matang serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, untuk berita ekonomi, Prabowo janji perluas lapangan kerja dan perkuat perlindungan sosial. Presiden Prabowo mengakui masih banyak rakyat mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, terutama di wilayah dan kelompok tertentu, dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi di Hambalang, Bogor akhir pekan lalu. Jadi akhir pekan lalu ya, Presiden bertemu dengan pimpinan-pimpinan media ya. Ya, Presiden menegaskan pemerintah fokus memperluas potensi lapangan kerja di berbagai sektor. IHSG anjlok 1,78% ya, di tengah sertijab Menkyu Sri Mulyani dengan Pak Purbaya. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah 138,24 poin atau 1,78%. Lumayan loh ini. Lumayan. Menkyu Purbaya janji tak bikin kebijakan fiskal aneh-aneh. Ya, beliau menegaskan tidak akan mengeluarkan kebijakan fiskal yang berpotensi menimbulkan gejolak pasar. Pernyataan itu disampaikan di Istana Kepresidenan ya, menanggapi respon negatif sebagian pelaku atas penunjukan dirinya menggantikan Sri Mulyani. BPAKR ya, British Petroleum AKR, minta maaf atas kekosongan BBM. Ya. Direktur Corporate Sekretari AKR Suresh Vembu menjelaskan pasokan jenis BP Ultimate dan BP92 belum kembali normal meskipun jaringan SPBU tetap beroperasi. Nggak cuma BP AKR, Shell juga banyak yang kosong. Kebetulan dekat rumah saya udah ada, langsung saya isi full ya, tapi saya sekarang udah jarang ngurang-ngurangin lah pakai mobil. Ya. Selanjutnya, 7 pekerja terjebak longsor di tambang Freeport Graceberg. Ya, Freeport mengonfirmasi 7 pekerja terjebak di tambang bawah tanah Graceberg. VP Corporate Communication Freeport, Kastri Krisnati, menjelaskan longsor berupa aliran material basah menutup akses Graceberg Block Cave, ya, membatasi jalur evakuasi. Lokasi pekerja yang terjebak telah diketahui dan mereka dipastikan dalam kondisi aman. Selanjutnya ya, Deddy Mulyadi alihkan dana hibah pesantren jadi beasiswa santri. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memangkas alokasi dana hibah pesantren dalam APBD 2025 karena dinilai tidak adil dan hanya menyasar lembaga tertentu. Jadi ini itu kan sempat rame ya. Deddy dianggap tidak pro umat karena hibah kepada pesantren dihapus loh ya. Nah, ini sebagai ganti ya, Deddy meluncurkan program beasiswa bagi santri kurang mampu dengan anggaran 10 miliar. Setiap santri menerima 2,75 juta untuk 3 bulan. Ya, terdiri dari 750.000 per bulan untuk biaya pendidikan serta 500.000 untuk kebutuhan sarung, alat tulis, kitab. Program tahap awal menargetkan 1.800 santri. Kita lihat ini baru 10 miliar ya. Kalau itu kan gede banget tuh dana hibahnya. Ya, nanti total berapa kita tunggu saja. Dari berita internasional ya, Perdana Menteri Nepal Kapa Sarma
Oli mundur di tengah demo berdarah. Jadi demo berdarah di Nepal ini diakibatkan protes ya, karena pemerintah Nepal ini menutup akses media sosial, Facebook, X, Instagram segala macam itu ditutup sama pemerintah Nepal. Yang aksi itu Gen Z, anak-anak muda, ditembakin sama aparat yang meninggal 19 orang. Selanjutnya Israel serang pemimpin Hamas di Doha. Ini juga gila gitu. Jadi Israel itu menyerang ya delegasi Hamas yang direncanakan akan bertemu dengan mereka untuk bernegosiasi di Doha, Qatar. Negosiasi ini diinisiasi oleh Qatar ya, ada PBB juga, ada Amerika juga. Tapi delegasi Hamas dihabisin duluan. Tetapi kalau dari berita ya, infonya sih selamat. Kita nggak tahu nih ya. Tapi kalau info dari Israel sih mereka klaim berhasil. Mahkamah Agung Thailand jatuhkan hukuman 1 tahun penjara untuk Thaksin Shinawatra. Ya, Mahkamah Agung Thailand menghukum 1 tahun penjara kepada mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra Selasa kemarin. Putusan ini keluar setelah pengadilan menilai masa tahanan Thaksin di rumah sakit sebelumnya tidak sah. Gitu. Oke, itu cukup lama ya, kali ini tembus 20 menit. Karena banyak yang seru. Paling nggak tadi Wapres Gibran seru. Ya, tadi juga ada KDM dan juga ada Ridwan Kamil juga, itu juga cukup seru. Pak Purbaya juga cukup seru, Raja Antoni juga cukup seru. Jadi banyak sekali berita yang bagus ya dalam 24 jam terakhir. Ya, kita berjumpa lagi besok dengan isu monitoring dan berita-berita lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.